Aceh. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi saya pribadi khususnya bersama keluarga dan juga bagi kita semua. Maka kita bersyukur pada Allah pagi hari ini Allah takdirkan kita bertemu di mesin ini. Dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita berkah dan menjadi wasilah bagi kemudahan kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat dan salam sekali dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa banyak mutiara hikmah dalam hadis-hadis yang beliau tarikhkan. Di antaranya adalah pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang terkategori sebagai nubuah. Ya, terkategori sebagai nubuah. Di antara pemberitaan tentang akhir zaman adalah tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan berbicara tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu terbagi dua, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu. Kurang lebih ada 165 kurang lebih. Dan ini bisa terus berkembang sampai 200 karena tiap ulama berbeda pembahasan. Nah, adapun tanda-tanda besar kejadian hari kiamat, Rasulullah justru membatasinya hanya 10. Ya, hanya 10 saja. Nah, di antara 10 tanda besar tadi adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang siapakah Ya'juj Ma'juj dan kapan dia muncul dan adakah dia muncul di zaman kita, wallahu a'lam bishawab. Itu yang akan kita bicarakan bersama dalam kajian pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus dari Majelis Ta'lim Khairatul Rijal, yang saya hormati juga pengurus Yayasan Cinta Quran Center, juga saya hormati MC kita pada kesempatan ini, Bang Zaldi, ya, MC akhir zaman ya, belum MC akhir zaman, kalau saya Ustadz akhir bulan misalnya. Baik, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siapakah Ya'juj Ma'juj? Ini sebetulnya menjadi misteri bagi kita. Walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Ya'juj Ma'juj, namun tidak eksplisit. Ya, Ya'juj Ma'juj yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ada dalam dua hal. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj yang muncul di zaman Zulkarnain. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Anbiya itu menyebar ke semua pelosok bumi dan bercampur baur dengan ras manusia yang ada. Artinya dalam pembahasan ini Al-Quran menyajikan Ya'juj Ma'juj ini manusia biasa seperti kita. Dulu saya pernah berpikiran Ya'juj Ma'juj ini alien. Ya'juj Ma'juj itu alien. Alien pun sebetulnya ada 3 macam. Ada alien yang berada di ruang angkasa, dalam arti dia hanya dari satu planet ke planet lain, yang disebut dengan ET. Ada juga alien yang bertebaran di permukaan bumi, Grace. Ada juga alien yang di bawah permukaan bumi, Extraterrestrial Biological Entities atau EBI. Nah, dari 3 alien ini, 3 jenis alien ini yang cenderung sama dengan perilaku Ya'juj dan Ma'juj adalah EBI, Extraterrestrial Biological Entities, yaitu alien yang berada di bawah permukaan bumi, mereka berada di dalam, dan dia cenderung sangat sensitif dengan sinar matahari. Tapi perilakunya kanibal. Namun keterangan ini ternyata belum terbukti secara empiris, dalam arti secara nyata, karena banyak buku-buku fiksi yang justru bercerita tentang EBI. Nah, siapakah sebetulnya Ya'juj Ma'juj? Bapak Ibu rahmati Allah, bisa dilihat di tayangan. Di dalam Al-Quran cerita Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, yang dikisahkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini berada di masa Zulkarnain hidup. Ya, nanti kita bahas siapa Zulkarnain. Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Jadi Ya'juj Ma'juj bukan bahasa Arab, tetapi dia bahasa Cina.
Ya, bahasa Cina. Ini ditemukan dari budaya bangsa Cina, terutama yang berada di kawasan Zhengzhou. Ya, khususnya Henan. Henan itu artinya sungai selatan. Henan, sungai selatan. Ya, di mana terdapatnya dinding raksasa atau tembok Cina yang disinyalir oleh salah satu ulama ternama dari Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, menyatakan bahwa itu berada di Cina, dan tembok Cina itu merupakan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Asumsinya adalah karena tembok ini berada di wilayah yang disebutkan terdapatnya Yajuj Majuj yang dikurung oleh Zulkarnain. Kedua, konstruksi dari dinding atau tembok Cina ini sama dengan konstruksi piramida di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apalagi memang Zulkarnain hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nanti kita bahas siapa Zulkarnain, Bapak Ibu. Nah, siapakah Yajuj Majuj ini dan apakah arti Yajuj Majuj? Kedua nama ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ya artinya Asia, Jou benua atau bangsa. Jadi ya Jou itu diambil ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah menempatkan satu nama di mana ada huruf waw sukun di akhirnya. Maka selalu ditambah dengan huruf mati. Maksudnya huruf yang bisa berharokat tapi disukunkan. Maka ditambahlah dengan huruf jim. Maka kata Ya'jou berubah ketika diambil oleh bahasa Arab menjadi Ya'juj. Ya, jadi Ya'juj. Yang mana kalau kita lihat, kita uraikan, Ya'juj ini terdiri dari dua kata, Ya dan Jou. Ya artinya Asia, Jou bangsa. Jadi Ya'juj adalah bangsa Asia. Kemudian yang kedua, ada kata Ma'juz. Ini juga sama terdiri dari dua kata. Sehingga Ma'juz ini merupakan satu frase. Jadi Ma' adalah pasukan berkuda, Jou bangsa. Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'juj, artinya bangsa yang berkuda. Nah, kalau digabungkan kata Ya'juj dan Ma'juj, kita menemukan arti bahwa mereka adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Itu definisi Ya'juj dan Ma'juj. Ya, definisi ini Bapak Ibu bisa temukan di dalam buku Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia, karya Syekh Profesor Dr. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, ya, dari Saudi Arabia. Sepertinya beliau masih hidup ya, karena saya lihat buku yang beliau keluarkan, kitab yang beliau keluarkan yang merupakan hasil dari penelitian beliau sendiri dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Beliau melakukan penelitian sendiri dengan dana sendiri didampingi oleh istrinya. Ya, penemuan yang beliau lakukan ini menurut saya sangat representatif untuk kita membahas tentang siapa itu Ya'juj Ma'juj. Baik, berangkat dari kisah zaman dulu Ya'juj Ma'juj. Siapakah Ya'juj Ma'juj ini atau dari mana keturunan Ya'juj Ma'juj ini berasal? Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj adalah keturunan dari anak pertama Nabi Nuh alaihissalam. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat video ini atau tayangan peta dunia ini, di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bah. Ya, kita tahu pada saat Nabi Nuh diutus, ternyata manusia melakukan penyembahan pertama kepada selain Allah. Sehingga Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam bukan Rasul. Nabi Adam itu cuma Nabi, belum Rasul. Beliau bukan Rasul. Begitu pula Nabi Syith dan Nabi Idris. Mereka bukan Rasul, tapi Nabi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman Nabi Adam sampai Nabi Idris diutus dan diangkat, itu belum ada penyimpangan dari Tauhid. Manusia masih menyembah Allah. Masih menyembah Allah. Adapun manusia menyembah selain Allah terjadi setelah Nabi Idris diangkat di zaman Nabi Nuh hidup. Ya, pada saat itu terjadi penyembahan kepada patung manusia yang lahir pertama ke dunia, Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan juga perlu saya tegaskan, Nabi Adam bukan manusia yang pertama. Manusia yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya, yang disebut dengan Nur Muhammad, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Adapun yang lahir secara fisik adalah Nabi Adam. Nah, saya tegaskan kembali Bapak Ibu, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama.
Karena di zamannya lah terjadi penyimpangan manusia dari tauhid. Manusia menyembah berhala atau patung yang dibuat oleh Bani Kabilah. Dan itu adalah patung Nabi Adam sendiri. Nah, karena mereka menyembah selain Allah, maka saat itulah Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh diutus sebagai Nabi dan Rasul yang pertama, itu di usia 480 tahun. 120 tahun beliau dakwah. Siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Hanya sedikit yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memutuskan untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh pada saat itu di usia Nabi Nuh 600 tahun. Nah, pada saat itu terjadilah hukuman kepada kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, yaitu banjir bah. Nah, banjir bah ini menghabiskan umat manusia yang ada di muka bumi, kecuali yang selamat bersama Nabi Nuh. Nah, diceritakan Nabi Nuh ini punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, yang kedua bernama Syam, yang ketiga bernama Ham, yang keempat bernama Kan'an. Dari 4 anaknya ini yang beriman cuma 3, Yafis, Ham, dan Syam dan Ham. Kan'an tidak beriman. Maka dia termasuk yang ditenggelamkan Allah dalam banjir bah tadi. Sehingga keturunan Nabi Nuh didapatkan dari 3 anaknya laki-laki ini, Yafis, Syam, dan Ham. Setelah banjir reda, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya terdampar di Turki Utara. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat, terdampar di Turki Utara, Nabi Nuh terdampar di sekitar sini. Nah, maka setelah terdampar, semua umatnya turun. Maka di saat itulah terjadi peradaban hidup yang baru. Itu di saat itu Nabi Nuh usianya 600 tahun. Istri yang pertama termasuk yang tidak beriman, termasuk yang ditenggelamkan Allah, sehingga Nabi Nuh kemudian menikah lagi. Tidak saya baca kisah Nabi Nuh berikutnya setelah menikah lagi. Namun yang diceritakan kemudian, Yafis, putra tertua dari Nabi Nuh, mengembara ke atas sehingga melahirkan Eropa dan melahirkan Turki, Gos, Kemak, dan Al-Khazar. Nah, kalau kita lihat ada Turki di sini dan ada Khazar. Turki atau Turkistan itu dulunya satu rumpun dengan Cina. Satu rumpun dengan Cina, berada di wilayah ini. Nah, jadi ini kemungkinan berasal dari putranya Yafis. Nah, kemudian Syam dia turun ke sini. Tinggallah di Syam. Ini adalah wilayah Syam yang melahirkan 4 negara dan melahirkan bangsa Arab. Ada Palestina, Jordan, Suriah, Libanon. Itu Syam, pecah menjadi 4. Dan juga melahirkan bangsa Arab. Itu dari keturunan yang kedua. Dan keturunan yang ketiga, Ham, dari anak yang ketiga, itu melahirkan Mesir dan Afrika, Libya. Semuanya adalah lahir dari Ham. Nah, itu 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an tidak punya keturunan, karena mati tenggelam dalam keadaan kafir. Nah, dari Yafis yang melahirkan bangsa ini, itu lahir anak yang bernama Maguth. Ya, lahir anak yang bernama Magus. Nah, Magus inilah yang melahirkan keturunan. Di antara keturunan Magus ini ada bangsa yang berperilaku biadab, berperilaku kejam, pembantai. Ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, saking biadabnya, kehancuran mereka itu dijadikan sebagai satuan kerusakan di muka bumi. Oh, ini kerusakannya setengah Ya'juj Ma'juj. Oh, ini 2 kali lipat Ya'juj Ma'juj. Jadi ukuran kejahatan manusia di muka bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Ya'juj Ma'juj lahir dari keturunan Yafis, yaitu dari putranya yang bernama Magus. Ya, Maguth. Nah, Maguth ini melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka lah yang kita kenali dari sejarah sebagai bangsa yang kemudian melahirkan bangsa Mongolia. Ada bangsa Tartar yang membantai kaum muslimin sampai ke dinasti Abbasiyah. Walaupun pada akhirnya dari tokoh-tokoh hebat mereka seperti Timur Leng, Genghis Khan, dan yang lain itu masuk Islam. Ya, itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, dilihat dari asal muasal Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi dari mana asal Ya'juj Ma'juj? Dari keturunan anak yang pertama Yafis, melahirkan anak Magus. Nah, Magus ini yang melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Saya kembali ke meja Bapak Ibu. Mohon maaf ini bolak-balik. Kalau ada ini bisa kita perlihatkan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah.
Nah, tadi sudah saya bahas, Maguk bin Yafis melahirkan keturunan yang kemudian melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, tidak banyak diceritakan seperti apa kejahatannya di dalam Al-Quran. Nah, maka kejahatan atau perilaku yang lain dari Ma'juj ini kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, maka penafsiran tentang Ya'juj Ma'juj ini membutuhkan hadis dan sejarah. Ya, membutuhkan hadis dan sejarah. Kenapa kita membutuhkan hadis? Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, Sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku adalah penjelas dari Al-Quran. Maka pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj kita membutuhkan juga hadis Rasulullah SAW untuk menguatkannya. Di dalam Al-Quran, pembahasan Ya'juj Ma'juj ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 97 dan seterusnya. Tapi pokoknya ada pada 93 dan 97 sampai 97. Nah, namun Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dipisahkan dari kisah Zulkarnain. Nah, siapakah Zulkarnain? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 dibahas tentang nama Zulkarnain. Ini nama sebutan, nama aslinya bukan Zulkarnain. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapakah dia? Qul, katakanlah oleh Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan menerangkan kepada kalian tentang siapa dia. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya kami, makanna lahu, kami menguatkan dia, ya. Kami memberikan kekuasaan kepadanya, lahu fil ardi, di muka bumi. Kalimat inna makanna lahu fil ardi ini menjadi satu pembahasan ulama bahwa beliau adalah orang pilihan Allah. Oh, berarti ada kelebihan yang dimiliki Zulkarnain sehingga Allah memilihnya dan Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Kalimat makanna lahu artinya menguatkan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Nah, berarti dia adalah seorang raja kemungkinan. Seorang raja. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalimat ini dinyatakan oleh para ahli tafsir, Allah memberikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat tinggi dan dalam. Dan Allah memberikan kepadanya berbagai macam keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang utusan. Yang Allah kuatkan dengan kekuasaan. Artinya dia memiliki kelebihan. Sehingga apapun yang dia temukan, kesulitan apapun yang dialami oleh umat yang ditemukan oleh beliau, itu selalu ada solusi. Termasuk solusi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Fatbah sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin. Hatta idza balagha, sehingga apabila dia sampai maghrib asy-syamsi, tempat terbenamnya matahari. Satu tempat pertama yang disebutkan terkait dengan Zulkarnain, tempat terbenamnya matahari. Nah, ini banyak memicu para ulama ahli sejarah untuk melakukan eksplorasi, ya, penjelajahan. Di manakah tempat yang disebut terbenamnya matahari? Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, beliau menemukan bahwa tempat yang dimasukkan dalam Al-Quran terbenamnya matahari adalah Maldives atau Maladewa, karena di sana banyak ditemukan lumpur hitam. Ditemukannya lumpur hitam yang disebutkan di sini, fi ainin hamiatin, di dalam air atau lumpur yang berwarna hitam. Kemudian juga di sana banyak ditemukan manuskrip sejarah yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Juga ada silsilah-silsilah yang kalau diteliti ternyata nyambung ke Zulkarnain. Nah, hal ini yang membuat Syekh Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad, beliau meyakini negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Wa wajada indaha qauman, Zulkarnain menemukan satu kaum di tempat terbenamnya matahari. Kulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhida
an tattakhidha fihim husna. Hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau memberikan balasan kebaikan kepada mereka, kaum yang kau dapati. Nah, kalimat imma ang tu'adziba wa imma ang tattakhidha fihim husna, ini menjadi satu alasan bagi para ulama ahli tafsir untuk menyebutnya Rasul, Nabi dan Rasul. Karena yang berhak menyiksa dan mengazab satu kaum itu adalah Nabi dan Rasul. Dari sini para ulama menyebutkan, oh kalau begitu Zulkarnain adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Di luar Nabi dan Rasul yang 25. Nah, hal ini membuat saya meneliti berapa sih sebetulnya jumlah Nabi dan Rasul. Selama ini yang kita tahu ada 25 Nabi dan Rasul ya, yang wajib kita imani. Tapi ternyata jumlah Nabi dan Rasul itu lebih dari itu. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ternyata jumlah Nabi itu ada 124.000 orang. 124.000 orang. Nah, dari 124.000 orang Nabi, ada yang menjadi Rasul. 315 orang include di dalam jumlah Nabi. Jadi dari 124.000 Nabi ada 315 yang menjadi Rasul. Nah, dari sini muncul pemahaman Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah pasti Nabi. Nah, di antara yang belum disebutkan itu adalah Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Qala Zulkarnain berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Amma man zalama, adapun orang yang zalim, fasawfa nu'adzibu, kami akan menyiksanya. Orang yang zalim ini kami akan menyiksanya. Summa yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan dia kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, sehingga Tuhannya mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Nah, kalimat ini tidak diucapkan melainkan oleh seorang Nabi dan Rasul. Sehingga makin kuat keyakinan para ahli tafsir bahwa beliau ini adalah Nabi dan Rasul. Wa man amana wa amila sholihah. Adapun orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Menarik di sini kalimat amal soleh selalu dikaitkan dengan iman. Wa amma man amana wa amila sholihah. Adapun yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalimat ini selalu nyambung sebagaimana dalam surat-surat yang lain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Atau surat Tatin, sumaradanahu lil asfal safilin, sumaradanahu asfal safilin ila alladziina amanu wa amilus sholihat. Kenapa amal soleh dikaitkan disimpan setelah orang beriman? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak dengan amal salah, Bapak Ibu. Betul? Hanya bisa dengan amal soleh. Sehingga jika ada orang beriman, mengaku beriman tapi perbuatannya salah, oh berarti ada yang salah dengan imannya. Maksudnya itu. Nah, baik, kembali ke sini. Adapun yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan kepadanya dalam hal melaksanakan perintah-perintah kami. Ini ayat berbicara tentang Zulkarnain, yang kemudian di dalam penafsirannya kita menemukan pembahasan. Dia Allah berikan kekuasaan, Allah memberikan padanya kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain, dan Allah mengutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Ya, salah satu yang terkenal darinya adalah beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Ya, kalau kita lihat bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang dalam, penguasaan tentang sains dan teknologi. Ini yang banyak dibahas oleh Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid. Nah, Zulkarnain nama aslinya adalah Amni Khatib 4. Ya, Amni Khatib 4. Dan dia adalah laki-laki yang ada di dalam Quran surat Ghafir. Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam Quran surat Ghafir. Seseorang yang disebutkan Allah yang berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun menangkap dan menyiksa para penyihir yang kemudian beriman kepada Allah lewat Nabi Musa. Ketika sihir mereka kalah oleh Nabi Musa, mereka beriman pada Allah, khudu sujadan, mereka sujud kepada Allah, bertaubat dan beriman pada Allah dan Nabi Musa. Ditangkap dan disiksa oleh Fir'aun. Nah, di saat itu dinyatakan oleh Allah, faqala ar-rajulul ladzi yaktumu imanahu min ali Fir'aun. Maka berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Nah, ini merujuk kepada sosok yang bernama Zulkarnain.
Amni Khatib. Ya. Bapak Ibu, boleh saya kisahkan sedikit tentang Amni Khatib ya Bapak Ibu ya? Nah, Amni Khatib ini dikatakan tadi, coba kita buka ayatnya. Coba Bapak Ibu juga sama-sama buka. Surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat ke-40. Saya agak lupa lagi ayat yang ke-28 atau berapa coba. Nah ya, surat Ghafir ayat ke-28. Surat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun, dan berkatalah seorang laki-laki mukminun yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya. Kenapa imannya disembunyikan? Karena pada saat itu ketika menampakkan imannya itu bahaya. Kebahayaan, resikonya adalah ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh. Siti Aisyah ya, itu meninggal karena dibunuh dan menyatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kepalanya dipecahkan oleh Fir'aun dengan ditindih menggunakan batu. Nah, itu resiko orang menyatakan keimanannya. Sehingga laki-laki beriman ini, walaupun dia keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan imannya. Dan dia berkata kepada Fir'aun, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh mereka laki-laki, orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh dia datang kepada kalian dengan membawa penjelasan yang nyata dari Tuhan kalian. Nah, yang mengatakan ini di dalam tafsir itu dikatakan adalah Zulkarnain. Dia ternyata satu dari keluarga Fir'aun. Nah, ini banyak selisih pendapat. Apakah dia anak laki-laki Fir'aun dari salah satu istrinya, atau apakah dia keponakan Fir'aun? Ya, yang lebih kuat adalah keponakan Fir'aun, yang menjadi kandidat Fir'aun berikutnya jika Fir'aun yang saat itu mati. Dan itu memang terjadi. Nah, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lewat dakwah Nabi Musa AS, dia berganti nama dari Amni Khatib menjadi Akhnaton. Bapak Ibu pernah mendengar kata Amni Khatib? Atau pernah mendengar kata nama Imhotep? Pernah? Dalam cerita apa? The Mummy kan? Dalam film The Mummy yang diperankan oleh Brendan Fraser. Betul? Masih ingat? Nah, itu dicitrakan buruk. Seolah-olah Imhotep ini adalah buruk, jahat, dan mumi. Sebetulnya bukan demikian. Yang benar, Imhotep diambil nama Amni Khatib adalah seorang nabi tadi, Rasul yang beriman dari keluarga Fir'aun. Nah, setelah dia beriman, dia berganti nama dari Amni Khatib menjadi Akhnaton. Akhna artinya abdun, hamba, ton Allah. Jadi Akhnaton artinya hamba Allah, yang kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Ya. Dan beliaulah yang menyaksikan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ditolak, Fir'aun mendapatkan azab dari Allah sampai Fir'aun tenggelam. Akhnaton menyaksikan. Hal ini menguatkan iman Islamnya, sehingga dia makin yakin kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Di saat itulah dia membantu Nabi Musa dan berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Musa SAW, sehingga Allah menguatkannya menjadi Nabi dan Rasul, dan Allah berikan dia kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah dia menjadi pemimpin Mesir setelah Ramses tenggelam. Pembacaan surat Asy-Syu'ara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Zulkarnain termasuk dari 70.000 Bani Israel yang ikut menyeberang Laut Merah bersama Nabi Musa AS. Nah, itu ada satu riwayat. Namun riwayat yang lain juga mengatakan dia tidak mengikuti Nabi Musa, tapi dia bertahan di Mesir karena dialah yang kemudian berkuasa setelah Fir'aun tenggelam. Nah, kita lihat detik-detik bagaimana Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Selalu tersendat lubang, tersangkut batu karang, sehingga selalu tertahan di tengah.
hingga pada akhirnya tertinggal dari Bani Israel dan Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Ini adalah uji kelayakan dari Allah kepada Firaun yang mengaku Tuhan. Ya, ternyata Firaun tidak bisa berenang dan dia mati. Oh, berarti Firaun bukan Tuhan, ya. Nah, detik-detik Firaun mati ini ada satu yang menarik. Sebagaimana disebutkan oleh mereka yang menemukan jasad Firaun, itu tangan kiri Firaun terangkat. Ketika dia tenggelam, dia mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak Allah terima, karena dia terjadi, dia mengucapkannya di saat dia sakaratul maut, yugorgir. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Nah, Fir'aun menyatakan beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi dia sudah dalam posisi yugorgir, sakaratul maut. Maka Allah tidak menerima taubatnya. Nah, posisi saat itu Fir'aun tangan kirinya nggak terangkat. Ini bukti dia mengaku beriman. Dan ini disaksikan oleh Zulkarnain. Makin kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini Allah perlihatkan kepada Bani Israel untuk menguatkan iman mereka. Dan memberitahukan pada mereka, Allah selalu bersama mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagaimana perkataan Nabi Musa ketika mentok di Laut Merah. Inna Rabbi, innahu ma'iya Rabbi, wa huwa sayahdin. Tuhanku selalu bersamaku, bersama kita. Dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka janganlah kalian kufur kepada Allah. Yakinlah. Sehingga Nabi Musa kemudian diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan sehingga laut pun terbelah. Mujizat demi mujizat Allah berikan pada Bani Israel. Tapi Bani Israel tetap ada yang bengal untuk tidak beriman pada Allah. Bahkan mempermainkan Nabi Musa. Padahal mujizat demi mujizat Allah berikan. Hal ini sebaliknya menguatkan iman Zulkarnain. Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, tangannya itu dibalut. Tangannya dibalut kemudian diikatkan. Jadi seolah-olah tangan Firaun itu tidak terlihat begini, tapi melipat begini. Namun ketika dibersihkan, ada rutin dibersihkan, itu dibuka jahitannya, ikatannya. Ketika ikatannya dibuka, tangannya begini lagi. Itu menunjukkan kalau Firaun beriman pada akhirnya. Bapak Ibu, ringkas cerita, setelah Firaun tenggelam, mati, maka kekuasaan Mesir kemudian jatuhlah kepada Zulkarnain. Amnihotep IV atau Akhenaton. Ya. Dia disebut Zulkarnain. Zu artinya punya. Kornain dua tanduk. Dia disebut Zulkarnain. Ada bahasan begini Pak. Raja-raja Mesir pada saat itu, stylish rambutnya, kepalanya itu pelontos, botak. Tapi kemudian ada rambut yang dikepang. Ada yang cuma satu di kanan, ada yang satu di kiri, ada yang dua-duanya. Nah Zulkarnain itu pelontos rambutnya botak, tapi kanan kirinya ada rambut yang dikepang. Sehingga seolah-olah terlihat seperti tanduk. Maka orang-orang menyebutnya Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Begini di kepalanya. Nah setiap kali menggunakan pakaian perang dan topi perang, maka rambutnya itu dikeluarkan. Di saat dia menggunakan kuda, maka terlihat dua kepang rambutnya itu seperti tanduk. Maka disebutlah Zulkarnain. Yang mempunyai tanduk. Zu artinya mempunyai. Seperti di dalam Al-Quran, Wallahu Zulfadlil Azim. Zulfadli yang mempunyai keutamaan. Ya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah maka Zulkarnain naik tahta. Dia menjadi pemimpin Mesir saat itu, menggantikan Ramses, Firaun yang tenggelam. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia merubah Mesir yang tadinya paganis, bahkan menyembah banyak dewa dan mempertuhankan Firaun, menjadi mempertuhankan Allah. Di masa kepemimpinan Zulkarnain. Dia mendakwahkan tauhid. Dan dia merubah istana yang bernuansakan syirik dengan istana dengan nuansa-nuansa ketauhidan. Simbol-simbol paganis disingkirkan, dihancurkan, dia ganti dengan simbol-simbol tauhid. Namun ini tidak diterima oleh para pembesar kerajaan Mesir. Bahkan ada patih-patih kerajaan Mesir yang sebelumnya
patuh kepada Firaun, itu mereka bersatu membentuk persekutuan yang disebut dengan Rahorakti, melawan kepada Zulkarnain, sehingga Zulkarnain terdesak hingga dia memindahkan kekuasaannya ke kerajaan baru yang dia bangun murni bernuansakan Islam, bernuansakan tauhid. Nah, ini, Bapak Ibu mohon maaf ini saya panjang flashback ke Fir'aun Zulkarnain karena memang ceritanya dari sini. Nah, dia memindahkan kekuasaannya, kalau tidak salah disebut Amunaptra atau Hamunaptra. Ya, di sana banyak teka-teki atau memiliki bangunan-bangunan piramida yang memiliki teka-teki ketika masuknya, dari mana membuka pintunya, mana kuncinya, kalau salah pijit tombol apa yang terjadi. Nah, itulah desain dari Zulkarnain. Dia melakukan itu dalam rangka menjaga istananya agar tidak dimasuki oleh musuh dengan mudah. Ya, kalau dalam film-film seperti film The Mummy ya, Bapak Ibu bisa melihat itu sebetulnya hasil dari karya Zulkarnain yang cerdas luar biasa. Dia pinter matematika, dia pinter sains dan teknologi. Mesir pada saat itu arsiteknya adalah Zulkarnain. Maka dia tidak dibunuh. Dia disayang oleh Firaun karena Firaun butuh kepada sosok Zulkarnain. Walaupun dia banyak tidak sependapat dengan Firaun, tapi dia tetap menjaga imannya. Dan Firaun pun butuh dengannya karena dia cerdas, dia arsitek. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah pun dia pindah kekuasaan, pindah kerajaan, lalu bernuansakan tauhid di sana bangunan kerajaannya, tetap kemudian diserang oleh mereka yang kufur dari pengikut Firaun. Sehingga hal inilah yang mendorong Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir, mengembara dia dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit, berdakwah. Nah, disitulah beliau berdakwah, dari satu kaum ke kaum dia berdakwah. Bapak Ibu rahmati Allah, satu hal yang menarik terkait dengan negeri matahari terbit tadi dan negeri matahari terbenam. Itu jalurnya kalau kita tarik lurus itu akan melalui Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kembali pada Zulkarnain. Ini dua fakta peninggalan dari Zulkarnain, tembok piramida dan tembok Cina maksud saya, The Great Wall di Cina dan piramida Mesir. Penelitian dari Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid itu menemukan bahwa teknik pembangunan piramida Mesir sama dengan teknik pembangunan tembok Cina. Kemudian unsur-unsurnya pun sama. Ternyata ini tidak menggunakan semen, tapi menggunakan cairan tembaga. Tadi di dalam ayat yang kita dengar dibacakan oleh Qori, Atuni Zubarul Hadid, kata Zulkarnain, datangkan kepadaku cairan logam. Jadi semennya itu diganti dengan cairan logam. Jadi logam dipanaskan, dicairkan, setelah cair dibentuk pada coran yang sudah dibentuk ya. Kemudian dimasukkan cairan besinya, dicampur dengan pasir. Sehingga wajar kalau sampai sekarang masih bertahan. Karena ada kandungan besinya di dalamnya. Beda kalau pakai semen, pasti sudah hancur. Nah, ini tidak menggunakan semen. Sehingga kerasnya itu adalah karena campuran dengan besi. Hingga baik piramida ataupun tembok Cina sampai hari ini bisa bertahan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid ini menunjukkan bahwa ada karakter yang sama dari konstruksi piramida dan tembok Cina. Hal ini membuat dia yakin kalau yang membangun tembok Cina adalah Zulkarnain yang diutus Allah untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj di masa Zulkarnain ini dia melakukan pembantaian kepada umat manusia. Dan bukan hanya dibantai, tapi juga di antara mereka ada yang memakan daging manusia. Nah, jadi mereka ini adalah manusia-manusia yang kanibal. Nah, karena kezaliman mereka inilah yang membuat Allah memerintahkan Zulkarnain untuk menghukum mereka dengan cara dikurung. Sehingga dia terisolasi dan mereka ini tidak bisa bergaul dengan dunia luar. Terkurung di wilayah yang diyakini berada di antara dua gunung As-Sadain di dalam Quran Surat Al-Kahfi. Wajadas Sadaini. Zulkarnain menemukan dua gunung yang di tengah-tengahnya ada kaum. Nah, kaum ini kadu la yafqahuna qawla. Hampir-hampir tidak difahami kata-kata mereka, bahasa mereka sangat susah. Tapi karena Allah memberikan pemahaman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa pada Zulkarnain, Zulkarnain bisa memahami bahasa mereka.
sehingga bahasa mereka difahami dan mereka pun mengeluhkan kezakatan Ya'juj Ma'juj. Ditolonglah mereka oleh Zulkarnain dengan cara dibuatkan tembok Cina ini menurut versi Syekh ini, sehingga tembok Cina ini menyelamatkan kaum yang tadi dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Bapak Ibu dirahmati Allah, hal ini meninggalkan kisah kepada kita bahwa di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah yang telah didakwahi oleh Zulkarnain sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka jangan heran kalau di Henan, di Zhengzhou, Bapak Ibu bisa menemukan masjid yang usianya 2500 tahun. Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah belum diutus. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan mereka? Zulkarnain. Ini gambaran dari istana Firaun yang dibangun oleh Zulkarnain sebagai arsiteknya. Nah, demi menyelamatkan imannya, Zulkarnain menjelajahi muka bumi hingga sampai ke tempat terbenamnya matahari. Tempat yang dimaksud adalah Maldives. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada Maldives di sana yang berada di Laut India di samping Afrika. Di bawah Asia ada tulisan Maldives. Itu disinyalir sebagai tempat di mana negeri matahari terbenam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Nah, kemudian negeri matahari terbit menurut Syekh ini adalah wilayah Kiribati, bukan Jepang, tapi wilayah Kiribati. Dari sini jelas sekali terlihat bagaimana matahari itu terbit. Nah, di kepulauan Kiribati inilah Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid menemukan kaum yang mereka beriman Muslim dan mereka faham betul kisah Zulkarnain. Bahkan mereka mengklaim keturunan dari Zulkarnain. Nah, ini yang membuat yakin Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid bahwa negeri matahari terbit yang dimaksudkan adalah kepulauan Kiribati yang Bapak Ibu bisa lihat itu di belakang Papua Nugini, berdekatan dengan New Zealand. Nah, kalau kita lihat itu ada garis lurus dari Maldives ke Kiribati. Betul? Lihat dengan panah yang warna apa itu, warna pink. Nah, panah itu Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi nah, panah ini itu lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Berarti melalui Indonesia. Saya sampai berpikiran begini, mohon maaf kalau pikiran saya salah, Bapak Ibu tolong diluruskan. Kalau bentuknya lurus seperti ini, kemungkinan besar Indonesia dilalui kan rutenya oleh Zulkarnain. Berarti Zulkarnain pernah dakwah ke Indonesia kalau begitu, ke Nusantara. Maka jangan salah kalau ternyata Indonesia ini punya sejarah Islam yang tua. Berbeda dengan sejarah Islam yang selama ini kita pahami masuk ke Indonesia di abad ke-11, abad ke-12, Kerajaan Samudra Pasai. Saya kira itu tidak relevan dengan kisah-kisah Nabi yang lain, terutama kisah Zulkarnain. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kemungkinan lain jalur yang ditempuh selain jalan darat, jalur lurus dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit itu ke atas, yaitu ke Cina, yang menyebabkan dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, baru turun setelah dia mengurung Ya'juj Ma'juj, turun ke Kiribati. Manapun jalur itu, tentu dia akan kembali ke jalur lurus tadi, tetap melalui Indonesia. Artinya Asia dulu menjadi tempat dakwahnya, menjadi jalur dakwahnya, dakwah tauhidnya Zulkarnain. Yang dalam jalur dakwah itulah dia bertemu dengan Ya'juj Ma'juj ketika sampai ke Cina. Tempatnya di dinasti Zhengzhou atau Henan, dinasti Sungai Selatan. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau Bapak Ibu lihat Henan, sekarang mayoritas Muslim semuanya. Semua penduduk Henan itu Muslim. Dan mereka pernah berkunjung ke Bandung, saya pernah bertemu dengan mereka. Intinya, di sana Islamnya kuat luar biasa dan memiliki akar sejarah yang lama sebelum Rasulullah diutus. Sehingga kemungkinan besar memang tembok Cina di Zhengzhou ini adalah betul-betul tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang lain menarik yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Namun sebelumnya saya perlihatkan, nah ini kepulauan Kiribati yang disinjali sebagai negeri matahari terbenam. Ada korelasi antara kecerdasan Zulkarnain sebagai pakar sains, teknologi dan juga arsitek, artinya juga dia pakar ilmu kimia, dengan tempat di mana dikunjungi oleh Zulkarnain. Tempat-tempat yang cenderung dikunjungi Zulkarnain itu berbentuk atol. Bapak Ibu, atol itu gunung
Gunung berapi yang ketika meletus, gunung berapi itu kan ada di lautan, ketika dia meletus maka menyisakan pulau-pulau kecil. Bentuknya begitu, nah karena patah maka membentuk lingkaran, pulau-pulau kecil yang melingkar. Nah disitulah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Ada banyak penelitian yang bisa dilakukan oleh dia. Salah satunya adalah tentang lumpur hitam yang berada di negeri matahari terbenam. Sehingga hal ini menuntun kita untuk melihat rute atau jejak dakwah Zulkarnain sampai ke Kiribati. Itu pun sama, atol semua, termasuk ke kepulauan Indonesia. Ya. Itu yang paling disukai oleh Zulkarnain. Sehingga dalam ayat Al-Quran selalu disebutkan ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Fa'atsba'u sababa. Maka dia pun menempuh jalan dan Allah memberikan kekuatan kepadanya solusi dari setiap masalah yang ditemukan. Selalu ada keajaiban. Ini bentuk atol yang Bapak Ibu bisa saksikan di wilayah Maldives dan juga ditemukan di Kiribati. Jejak Firaun ditemukan di sana. Jejak Zulkarnain ditemukan di sana. Baik, Bapak Ibu Allah, selesai kisah Zulkarnain di zaman dulu. Maksud saya selesai kisah Yajuj Majuj di zaman dulu. Jadi kisah Yajuj Majuj di zaman dulu yang diceritakan Al-Quran, satu terkait dengan kisah Zulkarnain. Yajuj Majuj, dua bangsa yang melakukan pembantaian dan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah, membantai manusia. Dan Allah hukum mereka dengan diutusnya Zulkarnain untuk menghukum mereka dan menyiksa mereka dan mengurung mereka dalam satu tembok, dalam satu tempat yang dikelilingi dengan tembok besi yang kemudian diperkirakan itu adalah tembok Cina. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Yajuj Majuj ini hampir terlepas di akhir zaman, di masa beliau. Artinya ada peluang di mana Yajuj Majuj ini akan terlepas dari kurungannya sehingga dia keluar bertemu dengan umat manusia, maka mereka bercampur baur dengan ras manusia. Nah, hal ini memberikan dua hikmah kepada kita. Satu, Yajuj Majuj ini bangsa manusia, bukan alien. Cuma sifatnya zolim, pembantai dan kanibal. Kedua, ketika dia terlepas, dia akan berbaur menyebar ke seluruh dunia, berbaur dengan sesama manusia. Sehingga nasabnya bercampur baur dengan manusia di seluruh dunia ini. Di dalam surat Al-Anbiya disebutkan demikian. Sehingga ketika tembok itu terlepas, kata Allah, maka aku keluarkan mereka dan mereka akan bercampur baur dengan manusia. Nah, ini menunjukkan dia akan menyebar ke seluruh manusia. Hal inilah yang kalau kita lihat sejalan dengan hadis Rasul yang satu ini. Nah, sekarang kita sampai pada Yajuj Majuj di masa kita. Di dalam sebuah hadis dari Zainab binti Jahshin, Rasulullah SAW istiqadha min naumi. Zainab binti Jahshin, istri Rasulullah SAW yang pernah dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Setelah cerai, Rasulullah diperintahkan Allah menikahinya untuk membuktikan Zaid bin Harisah bukan putranya. Nah, Zainab binti Jahshin ini meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah terbangun dari tidurnya di suatu malam. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Rasulullah lagi tidur, terbangun dari tidurnya, wajah merah, berkata, La ilaha illallah, bersumpah dengan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu menyatakan, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Catat Bapak Ibu, Rasulullah bersumpah atas nama Allah, la ilaha illallah, kemudian menyebutkan sesuatu yang artinya pasti terjadi. Dan ini wahyu, makanya Rasulullah terbangun dari tidurnya, ini wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ya. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futihal yauma, keburukan yang akan mendekat pada bangsa Arab ini dikaitkan dengan Yajuj Majuj. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Hari ini telah terbuka lubang Yajuj Majuj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan. Maka Sufyan waqada Sufyan biadil asrah. Sufyan melingkarkan jarinya seperti ini. Artinya Rasulullah mengisyaratkan begini. Hari ini lubang Yajuj Majuj telah terbuka seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Qultu, aku berkata, siapa? Zainab binti Jahshin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Apakah kami juga akan hancur binasa
Sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh. Qala na'am. Ya. Idza kasaral khabath, apabila kemaksiatan merajalela di mana-mana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah bab Iqtarabal Fitan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2880. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu menarik dikaitkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan adanya petaka yang akan menimpa bangsa Arab, kemudian dikaitkan dengan lubang Yajuj Majus, terbukanya lubang Yajuj Majus. Terkait dengan lubang Yajuj Majus, itu ada beberapa hadis yang kalau Bapak Ibu rangkaikan terus dikaji. Di antara mereka ada yang berupaya untuk melubangi tembok tadi, tapi tidak pernah berhasil. Dari tahun ke tahun, dari turunan ke turunan mereka tidak pernah berhasil membuka tembok tadi, sehingga mereka tetap terkurung. Namun belakangan mereka disebutkan, di antara mereka kemudian ada yang mengatakan la ilaha illallah. Maka ketika mereka mengatakan la ilaha illallah atau mengatakan Allahu Akbar, maka pukulan mereka terhadap tembok tadi membuat tembok tadi berlubang. Dari situ mereka menemukan solusi untuk keluar dari kurungan mereka, yaitu dengan menyebut asma Allah, mengagungkan asma Allah. Nah, hal ini yang membuat saya agak sedikit berpikir juga, Yajuj Ma'juj mengatakan itu, apakah dia beriman? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari keturunan tadi Maguk bin Yafis ya, sejarah dari putra pertama Nabi Nuh tentang keturunan Yajuj Ma'juj ini. Nah, kalau memang betul berdasarkan riwayat tadi, maka dari keturunan Yajuj Ma'juj yang dulu, yang masih menggunakan ngambil posisi di pulau tadi di Cina, itu ada satu bangsa yang bernama Mongolia. Bangsa Tatar ini terkenal sebagai bangsa yang kejam. Kita lihat dari cara mereka membantai kaum muslimin dari dinasti Abbasiyah. Itu luar biasa biadabnya. Nah, perilaku bangsa Tartar yang ketika membantai kaum muslimin sama dengan perilaku Yajuj Ma'juj zaman Zulkarnain. Dan kalau kita runut bangsa Tartar ini nyambung ke Yajuj Ma'juj, istilahnya ke Yajuj Ma'juj di zaman dulu Maguk bin Yafis. Artinya ada kemungkinan bangsa Tartar ini atau Mongolia ini merupakan keturunan dari bangsa Yajuj Ma'juj zaman dulu. Nah, kemudian dan kita menyebutkan dalam sejarah bahwa tidak semua bangsa Tartar ini kemudian pada akhirnya mati dalam keadaan diazab Allah. Di antara mereka ada yang beriman. Seperti Timur Leng di zaman Turki Utsmani. Di zaman Turki Utsmani berdiri, saat itu Timur Leng mengakui kehebatan Turki dan berkalah dan pada akhirnya beriman pada Allah. Beriman kepada Allah. Oh, berarti ada dari keturunan mereka yang beriman pada Allah. Keturunan Yajuj Ma'juj. Ya, Timur Leng tadi. Dan Timur Leng ini dengan bangsa Tartarnya Mongolia membantai kaum muslimin sampai dinasti Turki, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, mereka bangsa Arab kan? Bangsa Arab dibantai oleh keturunan Yajuj Ma'juj ini, Tartar. Nah, apakah yang dimaksud hadis ini adalah bangsa Tartar yang membantai kaum muslimin hingga dinasti Abbasiyah habis dibantai itu dan berhadapan dengan Turki Utsmani? Ada sambungannya itu Bapak Ibu. Tapi kalau saya klaim itu sebagai sebuah kebenaran, nanti sebutnya cocok logi Bapak Ibu ya. Itu hanya penelitian jalur sejarah. Kenapa Yajuj Ma'juj termasuk kategori fitnah? Karena bisa menimbulkan polemik. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah akhir zaman ini tidak secara eksplisit. Tapi menuntut kita untuk mencoba mempelajarinya dengan baik, dengan seksama. Nah, sehingga untuk memahami hadis-hadis Yajuj Ma'juj ini tidak cukup dengan satu hadis. Ada thoriqohnya. Kumpulkan semua hadis terkait dengan fitnah akhir zaman, kelompokkan yang terkait dengan pembantaian akhir zaman, lalu kelompokkan kepada Yajuj Ma'juj. Maka kita akan menemukan beberapa hadis, diurutkan, baru kita simpulkan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan Bapak Ibu, salah satunya dari hadis ini, ya Bapak Ibu yang mati Allah, bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita karena keburukan yang menimpa mereka dan terkait dengan Yajuj Ma'juj. Nah, baru kita bahas siapakah Yajuj Ma'juj di akhir zaman ini yang dikaitkan dengan petaka yang akan menimpa bangsa Arab. Perhamba Allah, saya Imran Hussein, pernah mendengar ya? Seorang syekh dari Trinidad Tobago, usia 70 tahun, pernah bercerita tentang Yajuj Ma'juj. Di mana menurut pendapat dalam paparan beliau, Yajuj Ma'juj ini terkait dengan Anglo-American dan bangsa Khazar
Ini tidak salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat silsilah bangsa Amerika, itu kan sebetulnya bukan pendatang asli Amerika. Amerika, Bapak Ibu kalau kita lihat didirikan oleh kaum Yahudi, mereka adalah Freemason. Keturunan dari dinasti Rothschild, Rockefeller dan dinasti 12 dinasti Yahudi yang mereka melahirkan kelompok yang disebut dengan Yahudi Ashkenazim. Mereka lah yang menjadi founding father dari Amerika. Artinya, Freemason adalah mereka yang menjadi founding father dari berdirinya Amerika. Salah satu dari mereka adalah anggota Freemason yang bernama George Washington. Ya, semua pakar politik dunia mengatakan Amerika adalah negara masonik pertama di muka bumi yang dipimpin oleh seorang anggota Freemason pertama di Amerika sana, yaitu George Washington. Nah, dari perilaku Amerika kita lihat mereka melakukan pembantaian kepada umat manusia. Di Irak, mereka membantai Irak kan. Kemudian Somalia juga membantai kaum muslimin di Afghanistan. Ini menunjukkan perilaku mereka membantai. Perilaku ini nyambung dengan perilaku Ya'juj Ma'juj. Sehingga tidak salah kalau saya Imran Husain mengatakan mereka bisa jadi menyebar membentuk Amerika. Ya, karena perilakunya seperti itu. Nah, tadi kita membahas di dalam surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan Ya'juj Ma'juj nanti akan menyebar menjadi berbagai macam ras manusia. Salah satunya Anglo-American. Kemudian dari wilayah Turkistan, Cina, ada juga yang disebut dengan Kirismen, yang juga kita kenal dengan nama Rusia, kita kenal juga dengan nama Turkistan, kita kenal juga nama Khazar. Itu satu rumpun dari keturunan Yafis. Nah, kalau kita urai sekarang, Turkistan itu melahirkan wilayah Turki. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu yang harus kita luruskan terkait dengan bahasa kata Cina dan Turki. Ketika Rasulullah SAW menyebut Turki, maka hari ini kita mendapati Turki yang Rasulullah SAW sebutkan itu Cina hari ini. Di mana ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu hadisnya, innakum satagzuna Turka, sungguh kalian di akhir zaman akan memerangi Turki. Loh, kok Rasul menyebut Turki? Sementara kita hari ini mendapati Turki itu Muslim kan pemimpinnya, betul? Bahkan cenderung melakukan perlawanan kepada kebijakan Amerika yang zalim, berani menentang Barat. Bahkan cenderung seolah-olah menjadi simbol kebangkitan Islam di Eropa, Turki hari ini. Tapi Rasulullah menyebutkan di akhir zaman kalian akan berperang dengan Turki. Kalau saya hanya membahas pada hadis itu saja, bingung saya. Loh, kalau Rasul menyebutkan Turki, lalu saya hadis lain dicari lagi Bapak Ibu. Ternyata ada hadis yang menyebutkan ciri-ciri bangsa Turki ini. Satu, pakaian mereka berbulu dari kulit binatang dan sandal-sandal mereka berbulu. Oh, berarti mereka tinggal di daerah yang dingin, bersalju. Kedua, saya temukan hadis lain tentang Turki adalah mereka ciri-ciri wajahnya. Satu, sigorul ayun, sipit mata mereka. Juludum ahmar, kulit mereka merah. Zumfal unuf, hidung mereka pesek. Wabujum kal majadil mutrokoh, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Dari situ kita bingung menyebutkan Turki yang mana ini. Nah, kalau kita lihat sejarah Turki, ternyata dulunya bukan berasal dari Eropa, tapi berasal dari satu rumpun tadi, keturunan Yafis Magub tadi. Ya, keturunan Yafis Magub dan melahirkan Ya'juj Ma'juj dan melahirkan mereka. Jadi Rusia, Turki, Cina, Mongolia dan Khazaria itu satu rumpun. Lalu bagaimana bisa cerita Turki hari ini beriman dan berada di Konstantinopel? Nah, kisahnya beda Bapak Ibu. Mereka di antara bangsa Turkistan ini ada yang beriman kepada Allah dan Rasulullah di zaman Utsman bin Affan. Mereka menyatakan keislaman mereka beramai-ramai. Namun mereka tidak bisa mempertahankan iman Islam mereka. Karena satu daerah dengan pembantai dengan kaum yang kejam, bangsa Mongolia, bangsa Tartar tadi. Maka mereka mengungsi, pergilah mereka meninggalkan Turkistan, mengembara ke Eropa, maksudnya ke wilayah yang ada kesultanan Islam, yaitu dinasti Seljuk. Kalau kita urutkan, pertama dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mamaluk, Seljuk, baru Turki Utsmani. Nah, sebelum Turki Utsmani ada bangsa Seljuk yang menjadi pewaris kekhilafahan Islam.
yang langsung berada di timur tengah berhadapan dengan Eropa, maksudnya di wilayah Syam berhadapan dengan Eropa, Turki. Nah, berhadapan dengan kekuasaan Imperium Romawi Bizantium. Dari Turkistan ini 100 kepala keluarga mengungsi demi menyelamatkan iman Islam mereka. Ingin bergabung dengan dinasti Seljuk, kehilafahan Seljuk. Dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid. Mereka Muslim. Mereka Muslim, dipimpin oleh Sulaiman bin Bayazid, ingin menyelamatkan iman Islam mereka. Mereka berjumlah 100 kakak. Nah ini mereka berjalan ke dinasti Seljuk. Pada saat itu dinasti Seljuk, khilafah Bani Seljuk, sedang berperang melawan Romawi, Bizantium Timur. Peperangan ini tidak seimbang, mengakibatkan Seljuk hampir kalah. Raja Seljuk sendiri itu hampir terbunuh. Datangnya 100 kepala keluarga dari Turkistan ini menjadi suntikan kekuatan kepada bangsa Seljuk, dinasti Seljuk. Mereka berhasil mengalahkan tentara Romawi karena bantuan dinasti bantuan dari Turkistan ini di bawah pimpinan Sulaiman Bayazid. Selamat dari kekalahan melawan tentara Romawi, berterima kasih itu. Raja Seljuk mengucapkan terima kasih kepada bangsa Turki di bawah pimpinan Sulaiman Bayazid yang telah menyelamatkan Seljuk dari kehancuran, bahkan berhasil mengalahkan Bizantium Timur. Mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah. Hadiah yang diberikan oleh Raja Seljuk adalah sebidang tanah. Karena mereka pendatang, mereka butuh wilayah untuk tinggal. Diberikanlah tanah yang bernama Anatolia. Anatolia menjadi Turki hari ini. Nah, kalau Rasulullah menyebut Turki, itu bukan Turki hari ini. Tapi Turki yang Rasul sebutkan adalah Cina hari ini. Cina hari ini. Karena Cina hari ini, ciri-cirinya sama dengan sebutkan Rasulullah tadi. Matanya sipit, kulitnya merah, hidungnya pesek. Tapi peseknya ukuran Rasulullah, bukan ukuran kita. Macam mana kita sama Rasulullah, Bu? Rasulullah. Nah yang menyebutkan kalau mereka pesek itu Rasulullah. Berarti ukurannya hidung Rasulullah. Kita sama Rasulullah disebutnya pesek bukan? Ya kita. Jadi ukuran hidung mereka, ukuran hidung kita. Berarti hidung bangsa mereka sama dengan kita. Nah hal ini cenderung kepada bangsa Cina hari ini. Nah kemudian kalau ke Turki hari ini, Rasul tidak menyebutnya Turki. Tapi Rasulullah menyebutnya Konstantinia atau Konstantinopel. Jadi jangan salah memahami hadis Bapak Ibu ya. Ketika Rasul menyebutkan Turki, oh Cina. Lalu Turki hari ini siapa yang Rasul sebutkan Rasulullah? Rasul menyebutnya Konstantinia. Yang kedua, Cina yang disebutkan Rasulullah bukan Cina hari ini. Tapi Cina yang Rasul sebutkan adalah mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah menyebutkan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kok Rasulullah menyebutkan Sin Cina? Karena di antara mereka ada yang sudah beriman pada Allah. Ada yang beriman pada Allah. Yang tadi diislamkan oleh Zulkarnain. Nyambung lagi ke situ Bapak Ibu. Dan lupakah kita? Dalam satu penemuan sejarah bahwa ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, di saat akan membuat Quran, kertasnya dari mana? Kertasnya dari Sin tadi. Ya, kalau kita lihat sin yang dimaksudkan Rasulullah itu hari ini adalah Uighur. Uighur, Bu. Mereka beriman pada Allah. Jadi dulu Cina itu Muslim. Daratan Muslim. Datang bangsa Mongolia yang menjadi keturunan Ya'juj Ma'juj dulu membantai mereka. Mongolia tidak beragama kan? Ateis. Mereka lah yang menguasai Cina daratan hari ini. Berarti Cina hari ini itu keturunan dari Mongolia. Mongolia keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tadi kata surat Al-Anbiya, mereka menyebar. Setelah tembok itu terbuka, mereka menyebar ke seluruh dunia. Jadi ada kemungkinan temboknya sudah terbuka. Mendekat setelah Rasulullah wafat, kemudian temboknya terbuka, menyebar ke seluruh dunia, menjadi bangsa-bangsa yang bercampur dengan ras manusia. Salah satunya selain Amerika adalah Mongolia, Tartar, yang kita sebut Cina hari ini. Adapun Cina Muslim terusir, ada yang tadi ke
Anatolia menjadi Turki hari ini, Konstantinopel kata Rasulullah, ada yang bertahan di sana tapi di pinggiran, ada Uighur, ada Yunan, ada Zhengzhou, itu muslim semua Bapak Ibu yang terusir, dan mereka lah yang dibantai oleh Cina hari ini. Nah, adapun Cina hari ini Rasulullah menyebutnya Turki. Dua hadis menyebutkan mereka. Satu, innakum satakzuna Turka. Utruku Turka idza yatsrukukum. Sesungguhnya kalian akan memerangi Turki. Tinggalkan bangsa Turki apabila mereka meninggalkan kalian. Tapi jika mereka menghancurkan kalian, perangi mereka. Siapa Turki yang dimaksudkan Rasulullah? Lihat hadis yang lainnya. Nah, ternyata ada hadis lain. Disebutkan Turki yang Rasul sebutkan ciri-cirinya. Satu, mereka berbaju penuh dengan bulu. Bahkan sendal mereka berbulu. Oh, berarti mereka menggunakan kulit binatang yang penuh dengan bulu. Berarti mereka tinggal di daerah dingin. Cina dingin juga kan? Kemudian mata mereka sipit kata Rasulullah, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, wajah mereka lebar. Oh, berarti bangsa Cina hari ini. Adapun Turki yang kita sebut hari ini, Rasulullah menamakannya Konstantinia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan hadis ini, kemungkinan besar salah satu Ya'juj Ma'juj adalah bangsa Cina hari ini. Untuk mengenalnya. Tapi Ya'juj Ma'jujnya bukan yang asli, yang KW. Yang KW, Pak. Kenapa saya sebut KW? Dajjal aja ada KW-nya kan? Betul, Dajjal ada KW-nya? Jangankan Dajjal, Nabi dan Rasul aja ada KW-nya kan? Iya, Rasulullah pernah bersabda begini. Sayakhruju fi akhir zaman Dajjalun. Akan muncul Dajjal-Dajjal palsu di akhir zaman. Dajjalun, Rasulullah menggunakan waw nun. Artinya jumlah mereka banyak. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka ada 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Kulluhum yasumuna annahu nabiyyun. Setiap mereka mengaku nabi. Oh, ada dajjal-dajjal palsu yang akan muncul di akhir zaman. Sebelum dajjal yang sesungguhnya muncul, jumlah mereka ada 30 orang kurang lebih kata Rasulullah, semuanya mengaku nabi dan di antara mereka ada perempuan yang mengaku nabi. Itu dajjal. Rasulullah menyebutnya dajjal. Ada perempuan yang mengaku nabi hari ini? Bahkan ada yang ngaku bisa mengundang Nabi Muhammad datang dan malaikat Jibril, betul? Ah, itu dajjal, Bu. Dajjal KW. Begitu pula Ya'juj Ma'juj. Kok bisa saya katakan begitu? Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Keburukan ini dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Ada kemungkinan keburukan ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh keturunan Ya'juj Ma'juj yang menjadi isyarat akan munculnya Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana isyarat akan muncul Dajjal yang sesungguhnya diawali dengan munculnya Dajjal-Dajjal KW yang jumlahnya 30 orang tadi. Yang salah satunya ada perempuan yang ngaku Nabi. Ada zaman sekarang? Siapa, Bu? Ah, itu. Lia Eden. Eden apa Eden? Lia Eden. Bapak Ibu, menarik di sini. Mohon maaf, saya berdiri Bapak Ibu, agak pegal juga duduk terus. Kita lihat hadisnya. Wailun lil Arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab? Palestina, bangsa Arab bukan? Halo? Palestina bagi kita bangsa Arab bukan? Palestina bangsa Arab. Suriah? Yaman? Mesir? Libya? Irak? Afghanistan? Bagaimana negara mereka hari ini? Sudah hancur belum? Berdarah-darah kan? Dibantai kan? Siapa pembantai mereka? Pertama kita sebut Palestina. Siapa yang membantainya? Bangsa Zionis Yahudi. Jangan sebut mereka Israel. Kenapa Ustaz nggak boleh sebut Israel? Israel itu gelar Nabi Yakub, Bu. Nabi Yakub itu ketika mendapatkan tugas kenabiannya, diperintahkan Allah berjalan dari Kanaan, Palestina, ke Padan Aram. Kanaan ke Padan Aram, perbatasan dengan Irak, Suriah, Irak, Syam, Irak. Nah, di sanalah bertemu dengan istrinya yang dicintainya, ya, dengan pamannya yang punya anak 2 perempuan, Ya'la dan Rahil, kedua-duanya ditikah. Nah, perjalanan itu dilakukan di malam hari, Pak. Dari Kanaan ke Padan Aram.
perjalanan di malam hari dinamakan Isra. Isra Mi'raj kan malam hari ya. Il karena Allah. Allah tuh Eli. Bahasa Ibraninya Eli. Allah tuh Eli. Bahasa Ibrani. Ada film judulnya The Book of Eli. Ya, pernah dengar kan? Pernah lihat banyak. Nah, Eli itu artinya Tuhan. Bahasa Ibrani. Cuma di Indonesia Tuhan main bola. Eli Aiboy. Timnas ya. Nah, Eli kalau disimpan di akhir menjadi Il. Disambung dengan Isra, Israel. Nabi Yakub melakukan perjalanan dari Kanaan ke Padan Aram di malam hari Isra. Il karena Allah, maka beliau digelari Israel. Jadi jangan sebut mereka Israel, sebut mereka Zionis Yahudi. Zionis Yahudi yang sekarang membantai Palestina dan menguasai Al-Quds itu adalah keturunan Al-Khazar. Dan kalau kita lihat rumpun Al-Khazar, satu rumpun dengan Mongolia, satu rumpun dengan Cina hari ini. Ada kemungkinan bangsa Zionis Yahudi hari ini keturunan dari Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Gimana? Nyambung Bapak Ibu? Keturunan yang disebut dengan Khazar. Merekalah yang beraliran Kabalah dan merekalah Yahudi Askenazim. Yahudi yang beragama Kabalah yang menyembelih iblis dan Dajjal. Yang hari ini berupaya mendirikan The New World Order. Mereka lah yang ingin mengambil Palestina dari kaum muslimin. Mereka ternyata keturunan dari wilayah yang satu rumpun dengan wilayah yang dulu dikuasai Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain. Jadi ada kemungkinan bangsa Yahudi hari ini, Zionis Yahudi hari ini adalah bangsa Khazar yang dimaksudkan yang berada di wilayah dulu dihuni oleh Ya'juj Ma'juj di zaman dulu. Kan tadi kata Allah dalam surat Al-Anbiya, mereka ketika terbuka akan menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka akan menimbulkan petaka. Rasulullah sebutkan bangsa Arab. Baik, Palestina dibantai oleh Israel. Suriah dibantai oleh siapa Pak? Oleh Rusia kan? Rusia dengan rejim Bashar Assad. Bapak Ibu siapa Rusia? Rusia, Kurs dan Kirgistan. Itu dulu satu rumpun juga dengan Khazar, satu rumpun juga dengan Mongolia, satu rumpun di tempat yang wilayah dulu dihuni oleh Ya'juj Ma'juj. Kemudian Afghanistan dibantai oleh siapa? Afghanistan, Irak dibantai oleh Amerika. Amerika keturunan dari Khazar. Jadi kalau kita lihat bangsa-bangsa Islam, negara-negara Arab yang dibantai, pembantainya adalah mereka yang satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Karena negara mereka tinggal di wilayah yang dulu Ya'juj Ma'juj tinggal di sana. Ini maksud dari hadis ini kalau kita kaitkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kalaupun mereka keturunan Ya'juj Ma'juj, mereka bukan Ya'juj Ma'juj yang asli. Karena Ya'juj Ma'juj yang nanti akan muncul di zaman Nabi Isa adalah Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Artinya pembantaian yang dilakukan oleh bangsa yang menjadi keturunan Ya'juj Ma'juj zaman dulu itu akan nyambung sampai kepada yang munculnya Ya'juj Ma'juj yang di akhir zaman nanti. Kapan Ya'juj Ma'juj yang di akhir zaman muncul? Setelah Imam Mahdi ada dan Nabi Isa turun ke tengah-tengah umat Islam. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya saya menyampaikan kapan Ya'juj Ma'juj yang terakhir itu muncul. Di dalam 10 tanda besar hari kiamat, Ya'juj Ma'juj merupakan tanda yang muncul setelah Nabi Isa turun. Artinya sebelum Ya'juj Ma'juj turun, Nabi Isa sudah ada duluan. Di manakah pertemuan Ya'juj Ma'juj dengan Nabi Isa itu akan terjadi? Kalau kita lihat cerita Imam Mahdi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat cerita Imam Mahdi ini kita bisa menemukan pembahasan hadis-hadis terkait dengan perang demi perang. Karena kemunculan Imam Mahdi ini kemudian diikuti dengan perang demi perang sampai perang melawan Dajjal. Nah, setelah perang melawan Dajjal ada peristiwa Ya'juj Ma'juj turun. Nah, di manakah pertemuan itu terjadi, Bapak Ibu? Ini ada wilayah yang kita kenal bernama Khurasan.
Ibu-ibu pernah mendengar, Bapak Ibu pernah mendengar hadis begini? Sayati dajjal wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang dan dia akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan ada di mana? Di Iran. Dan Iran disebut dengan Persia. Nah, ada kemungkinan besar Dajjal yang dimaksudkan datang dengan pasukan yang 70.000 orang Yahudi ini berasal dari Isfahan. Mereka dekat ke wilayah Khurasan. Hal ini menjadi sesuatu yang logis. Kenapa Dajjal memilih tempat Khurasan? Artinya Isfahan maksud saya. Karena dia mendekati pasukan terbaik dari Imam Mahdi. Imam Mahdi punya 3 pasukan terbaik dunia. Nah, satu pasukan Syam dari Palestina Suriah. Ada pasukan pembawa panji hitam As-Sabaratisud dari Khurasan. Dan yang ketiga Taifah Mansurah. Ini kemungkinan besar Asia dan ini kemungkinan besar Indonesia, Taifah Mansurah. Nah, para pembawa panji hitam ini disebutkan Rasulullah dari Khurasan. Khurasan wilayah yang berbatasan antara Afghanistan dengan Iran. Dan kita tahu di Afghanistan ada pasukan terkuat yang mampu mempercundangi Amerika dan Rusia. Siapa? Taliban. Para ulama sepakat Taliban ini adalah kelompok yang disebut para pembawa panji hitam. Ashabur Rayatis Sud. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini Iran, Isfahan, tulisan Iran. Nah, di sana ada Isfahan yang ada kata tunjukkan tanda panah berwarna biru itu menunjukkan titik Isfahan, tempat di mana 70.000 pasukan Dajjal berada. Jadi ketika muncul nanti pasukan Dajjal berasal dari Isfahan ini. Berbatasan dengan Khurasan. Nah, pertemuan mereka berada di sini Bapak Ibu. Rasulullah SAW menyebutkan, Bapak Ibu saya runut peristiwanya ya. Saat itu Rasulullah akan menyebutkan kalian akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya. Wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalangan sekalian sendiri. Maksudnya Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan untuk salat berjamaah subuh. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, istawu sufufakum, tarasu atadilu, luruskan dan rapatkan saf salat kalian. Ketika imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Yang zilu indal manaratil bayda, turun di samping menara putih. Syarqiyya Damaskus, di Damaskus Timur. Ini wilayah Damaskus Timur. Bapak Ibu yang dimati Allah, tidak ada masjid yang bermenara putih yang berada di Damaskus Timur yang disebutkan Rasulullah, melainkan masjid itu adalah Masjid Umawi. Masjid Umawi adalah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak berbaiat kepada Ali karena Ali tidak membunuh pembunuh Utsman, tidak menghukum pembunuh Utsman. Utsman bin Affan sepupunya Muawiyah, kecewa dia kepada Ali. Maka dia tidak berbaiat. Pergilah ke Suriah, di Damaskus Timur dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah membangun masjid yang bermenara putih. Itulah Masjid Umawi. Masjid Umawi ada kita kenal di tempat yang bernama Aleppo hari ini. Inilah kenapa Aleppo dibantai. Aleppo dihancurkan. Ya. Nah, di Aleppo inilah terdapat masjid yang bermenara putih tadi. Nah, di sini pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Mari Imam kami, Nabi Allah mari. Imam Mahdi mundur. Ketika Imam Mahdi mundur, ternyata Nabi Isa datang menghampiri Imam Mahdi dan mendorong Imam Mahdi ke depan. La taqaddam hadihi uqimat salat. Didorong tuh Imam Mahdi ke depan. Tidak, kamu ke depan. Salat ini dikumandangkan untukmu. Waqad hadi uqimat salaka. Salat ini dikumandangkan untukmu. Wa inna ba'dakum li badin umara. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatul hadil ummah. Kemuliaan dari Allah yang diberikan pada umat ini. Artinya apa? Imam Mahdi memimpin sholat, Nabi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini kemuliaan orang yang mengamalkan Quran Sunnah di akhir zaman. Luar biasa. Nabi makmum di belakangnya. Selesai sholat berjamaah, Nabi mengatakan iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka,
maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan tadi. Oh, berarti disinilah bertemunya Nabi Isa, Imam Mahdi dengan Dajjal dan pasukan 70.000 tadi. Rasulullah SAW menyebutkan harum tubuhnya Nabi Isa itu apabila dicium itu bisa terjangkau sampai sejauh mata memandang. Saya summa ila tarfin nadar, akan tercium sampai sejauh mata memandang harum tubuhnya Nabi Isa. Wa idza yasumul kafirun matu bagtatan. Jika orang kafir menciumnya, mati seketika. Luar biasa. Saking harumnya, bukan saking baunya. Kalau keringat saya saking baunya, pingsan orangnya. Kalau ini saking harumnya. Ini penjelasan terakhir, Pak ya. Kita detik-detik bertemunya Nabi Isa dengan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Nah, ketika pintu itu dibuka, harum tubuhnya Nabi Isa menghantau pasukan Yahudi yang 70 tadi. Pasukan yang di depan mati seketika. Plek, 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 plek. Karena harum tubuhnya Nabi Isa tercium oleh mereka. Sisanya lari tunggang langgang. Dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walaupun mereka bersembunyi balik batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, ya Abdullah ta'an. Filwari dia uktulu. Sini di belakangku ada Yahudi. Bunuh dia. Kecuali pohon Gorgon. Fainaha syajaratul Yahud. Karena dia adalah pohon Yahudi. Adapun Dajjal, dia merinding ketika melihat Nabi Isa ada di depan, ada di dalam. Dia mengalir keringatnya dengan deras, mengucur. Lau yatsrukuhu lamata binafsih. Andaikan Nabi Isa AS membiarkan Dajjal tidak dibunuh, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah menghendaki Dajjal mati di tangan Nabi Isa agar fitnah terkait dengan Nabi Isa yang dikatakan Dajjal itu akan terjawab. Lari Dajjal, kemanapun Dajjal lari, Nabi Isa selalu ada di depannya. Mau kemana kamu? Lari ke barat, Ait, mau kemana kamu? Stres Dajjal tuh Pak Bu. Kemanapun dia lari, Dajjal itu selalu ada Nabi Isa di depannya. Sampai terdamparlah di pintu Lut, Bapak Ibu. Pak, saya bisa diklik? Mohon maaf, bisa diklik. Aduh punten, saya nyuruh sama MC Bapak Ibu. Oh ada ini ya? Oh iya, saya lupa ada ini. Ya. Inilah Masjid Umawi tadi, Bapak Ibu, yang hari ini berada di Aleppo. Nah ini pintu gerbangnya. Kemungkinan nanti 70.000 orang Yahudi Isfahan tadi bersama Dajjal ada di sini. Nah, ini hadis yang tadi saya sampaikan, ceritanya panjang. Ya, ini hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu, satu hadis 5 halaman, bayangkan. Menceritakan tentang peristiwa ini. Ya. Kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal hingga dia menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Fayaktuluhul Isa bin Maryam ad-Dajjal. Ya, kemudian Isa datang kepada satu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal, lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Kata Nabi Isa, anta min ahlil jannah, anta min ahlil jannah, anta min ahlil jannah. Inna makanaka fil jannah. Pasukan yang terbaik tadi. Setelah Dajjal mati di pintu Lut. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, lalu mereka berjalan di wilayah Syam tadi, maka ketika tiba di malam hari itu, Isa bin Maryam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Ya'juj Ma'juj akan turun menghampiri mereka. Maka seketika itu Isa bin Maryam memerintahkan mereka untuk bersembunyi di benteng-benteng yang kuat dan kokoh. Maka Isa bin Maryam bersama kaum muslimin pun dan Imam Mahdi bersembunyi di malam itu dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Fayang jilu Ya'juj Ma'juj mimakanin ala sura'atan. Maka Ya'juj Ma'juj kemudian turun dari tempat yang tinggi dengan sangat cepat. Tidak ada satupun kaum atau manusia yang didapati Ya'juj Ma'juj. Illa qataluhu. Mereka akan membunuhnya dan membantainya. Sehingga habislah wilayah tadi dari manusia yang masih hidup oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj Ma'juj mengatakan di antara mereka ada yang mengangkat tombaknya dan melihat ke langit. Di antara Ya'juj Ma'juj itu ada yang melemparkan tombaknya ke langit. Orang itu, Ya'juj Ma'juj itu mengatakan, semua penduduk bumi ini telah kita bunuh. Padahal tidak semua Bapak Ibu. Karena masih ada manusia yang lain. Artinya manusia yang ada di wilayah itu sudah habis. Maksudnya yang di wilayah Syam tadi. Ya, di wilayah Syam tadi. Sudah habis dibantai oleh Ya'juj Ma'juj. Yang tersisa adalah Nabi Isa, Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin yang ada bersembunyi. Berarti tinggal penduduk langit yang harus kita habisi. Maka di antara mereka ada yang melemparkan tombaknya ke langit. Lalu tombak itu pun kembali dengan berlumuran darah, kata Rasulullah SAW. Lalu Allah menghukum Ya'juj Ma'juj dengan turunnya ulat dari langit. Hujan ulat menimpa mereka.
Ya'juj Ma'juj ini ditimpa hujan ulat, mereka merunduk. Maka tidak salah kalau Rasulullah menyebutkan fayadkhulu ila jasadi Ya'juj Ma'juj min 'unukihim. Maka ulat-ulat tadi memasuki menjalar dalam tubuh Ya'juj Ma'juj lewat unuk pundak mereka. Hujan ulat mereka begini kan, melindungkan kepala mereka dari ulat. Lalu ulat itu mereka masuk dari punduk, ada yang masuk otak, memakan otak mereka, Ya'juj Ma'juj, ada yang masuk ke paru-paru, ke dada, masuk memakan paru-paru dan jantung mereka. Ringkas cerita Bapak Ibu, itulah habisnya cara Allah menghabiskan Ya'juj dan Ma'juj di malam itu. Bayangkan saking dahsyatnya kekuatan Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa saja tidak berani menghadapi mereka. Dan ini adalah fitnah terakhir yang menimpa umat Islam di akhir zaman. Habis itu Ya'juj Ma'juj, di waktu subuh telah selesai sholat dilaksanakan, sholat berjamaah selesai dilaksanakan, Nabi Isa berkata, aku minta salah seorang di antara kalian memastikan kalau Ya'juj Ma'juj telah pergi meninggalkan kita. Faqama rajulun alladhi yasta'id bil maut bis syahid. Maka berdirilah seseorang yang telah siap mati syahid. Aku siap melihatnya. Aku akan memastikan kalau di luar itu bagaimana Ya'juj Ma'juj sudah pergi atau belum. Orang ini sudah siap mati syahid menghadapi Ya'juj Ma'juj. Ketika dia keluar, tidak lama kemudian orang ini berteriak dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Nabi Allah, ukhruj antum. Ya ayuhal muslimun, ukhruj antum jami'an. Inna Ya'juj wa Ma'juj qad intahat. Wahai Nabi Allah, Isa bin Maryam, wahai pasukan kaum muslimin, keluarlah kalian. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj telah habis binasa. Maka keluarlah kaum muslimin, saat itu pekik takbir menggema demi menyaksikan Ya'juj Ma'juj telah mati bergelimpangan. Karena apa tadi? Dimakan oleh ulat. Maka tidak salah kalau ada ulama menafsirkan matinya Ya'juj Ma'juj sama dengan matinya pasukan Abraha. Ya, seperti daun yang dimakan ulat. Karena memang Rasul menyebutkan yang memakan Ya'juj Ma'juj adalah ulat. Itu Bapak Ibu fitnah terakhir yang melanda umat Islam dan itu adalah fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, Bapak Ibu sekalian umat Allah, karena pada saat itu bumi kering, Rasulullah menyebutkan fataksurul masyiyah, binatang ternak akan kembali muncul. Sampai-sampai daging-daging Ya'juj Ma'juj dimakan sama binatang ternak dan membuat binatang ternak tadi dagingnya subur dan susunya berlimpah. Itu berkah ketika turunnya Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita dan sudah ada Imam Mahdi. Selesai Bapak Ibu Ya'juj Ma'juj habis, maka umat Islam menguasai dunia. Maka tegaklah khilafah ala minhajin nubuwah. Fase yang kelima, yang kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, punya 3 anak laki-laki. Ya, gadis Arab, bukan gadis Tangerang ya. Bintaro, bukan. Gadis Arab, punya 3 anak laki-laki. Kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, disolatkan oleh kaum muslimin dipimpin Nabi Isa, kalau tidak salah dimakamkan di Syam. Kemudian Nabi Isa mengangkat kaum muslimin untuk membaiat Al-Qahtani sebagai khalifah yang terakhir. Lalu Nabi Isa meninggal dunia, dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab, jadi berjajar kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Nabi Isa. Setelah itu mencabut nyawa orang beriman dengan angin iliin yang berhembus dari Hijaz antara Mekah dan Madinah. Akan ada angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, akan dicabut angin ini sehingga habis orang beriman di muka bumi. Walaupun imannya sebesar biji sawi. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Maka kiamat pun terjadi dan selesailah kehidupan kita di muka bumi. Maka selesai pula ceramah saya pada siang hari ini. Ya, barangkali Bapak Ibu kisah Ya'juj Ma'juj yang coba saya sambungkan berdasarkan dalil dan sejarah. Terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan yang benar dari Allah. Yang salah kedepan saya pribadi dan saya bersibar astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.